Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 1. Kami akan menganalisis nilai-nilai novel yang berjudul Prahara Andalusia karya Aryo Muhammad PhD. Andalusia adalah negeri yang menyejarah, membentang dari selatan Portugal, melebar hingga daratan Spanyol dan meluas hampir 90.000 km persegi. Di tempat inilah Tariq bin Ziyad menaklukkan pasukan Roderich, sang penguasa Spanyol, dan menancapkan panji-panji Allah hingga tersebar ke penjuru-penjuru Eropa. Lebih dari 700 tahun lamanya, Islam mengukuhkan kekuasaannya di tanah dua negara ini, melebarkan wilayahnya hingga mencapai Cadiz dan Sivilla di bagian timur, Cordoba di sudut utara, Malaga di sisi selatan, hingga Granada di ujung barat. 5 abad setelahnya, Dr. Daniel Amastan, seorang sejarawan dan dosen dari University of Oxford, Inggris, melakukan ekspedisinya membuka rekaman sejarah Andalusia lewat dukungan dana dari British Academy. Saat berada di Tanger ribuan tahun yang lalu, Dr. Amastan bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam penaklukan Andalusia. Ada Musa bin Nusar, pemimpin Ifriat dan Maghribi, juga pencetus ide merebut Andalusia. Ada Julian, si gubernur Ceuta, Roderich, penguasa zalim tanah Spanyol, hingga tentu saja Tariq bin Ziyad, sang jenderal penaklukan Andalusia yang menjadi tesisan Dr. Amastan di masa lampau. Perjalanan sejarahnya terlempar ke masa lalu, kemudian berlanjut hingga ke tanah Cordoba dan membelah sejarah menakjubkan Marrakesh. Langit Oxford membiru bersama awan-awan putih megah mengisi ruang-ruang kosong di cakrawala. Di tengah kota tua itu, ujung menara University Cross of City Mary di Virgin menusuk tajam angkasa dalam dekapan sejuk angin musim semi. Serambi bagian selatan gereja tersebut memantulkan hiasan permanen memukau di dinding-dindingnya yang berhadapan langsung dengan sisi utara High Street, jalanan utama kompleks University Town. Pengaruh arsitektur klasik Roman Baroque pada bangunan gereja terlihat begitu jelas lewat pilar-pilar berpilin dengan motif pahatan berwarna cerah memenuhi sebagian besar ornamen dinding beranda. Sedang di bagian barat pintu selatan gereja, mahkota bunga sakura berwarna merah muda tumbuh merekah seakan membisikkan pesan kepada semesta. Jika kelamnya musim dingin telah berlalu. Nilai estetis dalam kutipan tersebut yaitu suasana tempat yang dibayangkan seolah-olah kita berada di tempat tersebut dan merasakan apa yang diceritakan. Zainab memperhatikan Daniel hati-hati, mencoba memutuskan untuk mengabulkan keinginan pria itu. Parfum ini diracik dengan resep ratusan tahun, hanya dibuat khusus untuk keluarga intinya. Zainab merasa aneh jika harus diberikan kepada orang asing. Nilai budaya yang terkandung dalam novel tersebut adalah parfum yang turun-temurun dari nenek moyang yang tidak akan tergantikan. Orang-orang yang berkreativitas sore di sekitar benteng Tanja, ada cucu sang pemimpin Ifriqiya yang sibuk membawa nampan berisi obat-obatan, kain putih pembalut luka, juga minuman hangat makinza untuk pria yang 3 hari lalu dirawatnya. Tujuannya adalah rumah sang gubernur Tanja yang baru. Di belakang Aisyah, ibu Halimah setia menemani sang putri. Nilai budaya yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah ramuan tradisional yang selalu digunakan untuk menyembuhkan luka yang ada. Tidak punya perbekalan kecuali barang-barang yang kalian rampas dari musuh-musuh kalian. Jika perang ini berkepanjangan dan kalian tidak segera mengatasinya, maka kekuatan kalian akan binasa. Berhati-hatilah, musuh kalian
yang semulanya takut akan menjadi semakin berani jika nyali kalian cut. Karena itu, hilangkan dari hati-hati kalian rasa khawatir akan apa yang akan terjadi dengan para penyembah tagut itu, karena kota mereka telah terbentingi. Itu suatu waktu akan kalian taklukkan. Untuk beberapa detik, Thorik kembali terdiam. Ia memperhatikan dengan seksama raut wajah dan pasukannya. Nilai moral dalam kutipan tersebut adalah kita harus selalu berhati-hati dan berani agar kita bisa mengalahkan musuh. Namun ingatlah, yang paling murni niatnya untuk berjihad di jalan Allah, maka dia pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla yang akan membuat namanya dikenang di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Ia kembali mengingatkan tentang pentingnya membawa kemurnian niat dalam perang. Takdir yang diucapkannya kembali membakar semangat para jurid yang masih larut dengan pidato Thorik. Nilai moral dalam kutipan tersebut adalah kita harus selalu ada di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah akan selalu bersama kita dan senantiasa mendorong kita di dalam kesusahan. Lepas dari Ruwe Ibnu Abbaud, Daniel bergerak ke arah selatan memasuki jalanan Ruwe Bab Asa, lalu berbelok ke arah barat menerobos gang-gang kecil di Ruwe Sidi Hassani. Lelaki-lelaki berpakaian di jelabah dan perempuan-perempuan Maroko berabaya menyatu bersama para turis internasional. Ada yang berpakaian santai menggunakan jeans dan kaos oblong bersama kacamata hitam, hingga perempuan-perempuan berdarah Eropa yang sengaja mengunjungi kota tua Madinah dengan kerudung penutup kepala walau tak sempurna. Nilai agama dalam kutipan tersebut terdapat pada perempuan-perempuan Eropa yang sengaja mengunjungi Madinah dengan memakai kerudung penutup kepala sebagai tanda menghargai umat Islam. Daniel sejatinya tidak terlalu berharap banyak dengan Quran pemberian Zainab. Baginya, kitab ini hanya bagian dari dogma-dogma ajaran Tuhan yang sudah usang dimakan waktu. Hanya orang-orang bodoh yang menuhankannya. Ekspektasinya terhadap Quran hanyalah tentang mendapatkan pesan-pesan mistis dari cerita masa lalu atau peringatan-peringatan menakutkan yang sering ia dengar dari para pemuka agama. Pria itu tak menyangka jika bagian awal kitab suci ini justru memberikan sudut pandang tentang kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Lebih dari itu, ayat terakhir yang menohoknya langsung sebagai seorang yang tersesat benar-benar menyita perhatiannya. Nilai agama dalam kutipan novel tersebut adalah pesan dan pembelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Para pengejar terpaksa menghentikan langkah mereka, kemudian mundur perlahan. Wajah mereka masih tak terima dengan keberhasilan Daniel menolong gadis Maroko tersebut. Nilai sosial yang terdapat pada kutipan tersebut, tindakan yang menolong atau membantu seseorang. Inilah hasil dari analisis kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.